C. Perkembangan moral remaja. Salah satu tugas perkembangan penting yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosio, tanpa harus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku yang perubahan dasar atau fundamental. Dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja yaitu 1. Pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak dan kurang konkret. Yang kedua, keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Yang ketiga, penilaian moral menjadi semakin kognitif. Yang keempat, penilaian moral menjadi kurang egoistris. Yang terakhir, penilaian moral secara psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadi, NPM 19219171. Saya dari Penjas 1E. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari perkembangan moral remaja. Menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral ketiga, moralitas pasca konvensional, harus dicapai selama masa remaja. Tahap ini merupakan tahap menerima sendiri sejumlah prinsip dan terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, individu yakin bahwa harus ada kelenturan dan keyakinan moral sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan standar moral apabila hal ini menguntungkan anggota-anggota kelompok secara keseluruhan. Tahap kedua, individu menyesuaikan diri dengan standar sosial dan ideal yang diinternalisasi, lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Dalam tahap ini, moralitas didasarkan pada rasa hormat kepada orang-orang lain dan bukan kepada keinginan yang bersifat pribadi. Ketiga pokok dalam mencapai moralitas dewasa yaitu 1. Mengganti konsep moral khusus dengan konsep moral umum. 2. Merumuskan konsep yang baru dikembangkan ke dalam kode moral sebagai pedoman perilaku. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap perilaku sendiri merupakan tugas yang sulit bagi kebanyakan remaja. 1. Perubahan konsep moral. Ada 2 kondisi yang membuat pergantian konsep moral khususnya ke dalam konsep yang berlaku umum tentang benar dan salah yang lebih sulit daripada yang seharusnya. Pertama, kurangnya bimbingan ke dalam mempelajari bagaimana membuat konsep khususnya berlaku umum. Dengan percaya saja bahwa remaja telah mempelajari prinsip pembinaan remaja untuk melihat hubungan antar prinsip khususnya yang dipelajari sebelum dengan prinsip umum yang penting untuk menyandarkan perilaku dalam kehidupan orang dewasa. 2. Yang membuat sulitnya pergantian konsep moral yang berlaku khusus dengan konsep moral yang berlaku umum berhubungan dengan jenis disiplin yang diterapkan di rumah dan di sekolah, karena orang tua dan guru mengasumsikan bahwa remaja mengetahui apa yang benar. Maka penekanan disiplin bahwa
terletak pada pemberian hukuman pada perilaku salah yang dianggap sengaja dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fajar Gustian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kode moral. Ketika memasuki masa remaja, anak-anak tidak lagi begitu saja menerima kode moral dari orang tua, guru maupun teman seusianya. Sekarang dia lebih ingin membentuk kode moral sendiri berdasarkan konsep tentang benar dan salah yang telah diubah dan diperbaiki agar sesuai dengan tingkat perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Maulana dari kelas Penjaya 1E NPM 179. Di sini saya akan memaparkan tentang peran suara hati dalam pengendalian perilaku. Orang tua dan guru tidak dapat mengawasi remaja dan dekat seperti yang dilakukan ketika masih anak-anak. Oleh karena itu, sekarang remaja harus bertanggung jawab dalam pengendalian perilakunya sendiri. Bila dahulu percaya bahwa ketakutan baik akan hukuman bangun maupun penolakan sosial merupakan pencegahan yang terbaik untuk melakukan kesalahan. Sekarang hal itu dimengerti sebagai sumber motivasi berdasarkan pengendalian dari luar yang efektif bila ada perilaku yang nyata salah dan hukuman bagi pelakunya. Telaah mengenai perkembangan moral telah menekankan bahwa cara yang efektif bagi semua orang untuk mengawasi perilakunya sendiri adalah melalui pengembangan suara hati, yaitu kekuatan ke dalam batiniah yang tidak memerlukan pengendalian lainnya. Dalam diri seseorang yang mempunyai moral yang matang, selalu rasa bersalah dan malu. Namun bersalah berperan lebih penting daripada rasa malu dalam mengendalikan perilaku apabila pengendali layak tidak ada. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang istilah ya, pengertian istilah. Moralitas berarti keadaan nilai-nilai moral dan hubungan dengan kelompok sosial. Moral berasal dari perkataan Latin yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat dan juga kebiasaan. Tingkah laku yang bermoral artinya tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada dalam suatu kelompok. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.